Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadli Afan, NIM 120160103, kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan membuat video tugas pertemuan kelima. Langsung saja. 1. Apa yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. 2. Mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. 3. Sebutkan surah yang ada menjelaskan tabayun dan jelaskan isi kandungannya. Adapun Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Isi kandungannya ialah Allah memerintahkan kita jika ada orang fasik yang memberikan suatu berita, hendaklah memeriksa berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak agar berita yang disampaikan tersebut tidak menjadi musibah untuk kita. 4. Apa yang saudara ketahui tentang Al-Quran? Coba sebutkan yang menjelaskan tentang Al-Quran dan baca surah dan apa isi kandungan tersebut. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk serta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Kandungan dari surah tersebut menjelaskan bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka karena mengandung petunjuk untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 5. Apa yang diketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Perkembangan globalisasi, informasi dan komunikasi semakin berkembang, yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas, sekarang sangat luas hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone. Kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran, dengan informasi dan teknologi yang semakin luas mempermudah penjual melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform penjualan. 6. Baca surah Al-Hujurat ayat 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu memerintahkan kepada kita apabila ada orang yang memberitahuan suatu berita, hendaknya berita tersebut diteliti kebenarannya. Karena jika terdapat bahaya besar dan terjatuh ke dalam dosa besar, kaitannya dengan pemasarannya itu ketika kita membeli sebuah produk yang ditawarkan, hendaknya diteliti dengan baik sebelum membelinya. Jangan terlalu percaya terhadap omongan penjual mengenai barang yang dijualnya. Oleh karena itu, kita perlu cek produk tersebut agar sesuai dengan apa yang dikatakannya. 7. Baca surah Al-Hujurat ayat 12 dan apa kaitannya antara surah Al-Hujurat dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari ayat tersebut menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk. Bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. 8. Baca surah Al-Isra ayat 9 dan 82. Lalu kaitannya antara surah Al-Isra ayat 9 dan 82 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Isi dari surah Al-Isra ayat 9 tersebut bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Lalu Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 82 ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan serta penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan pemasaran, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 9. Baca surah Al-Imran ayat 144
Dan apa kaitannya antara surah Al-Imran dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Adapun Quran surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw kutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Makna dari ayat tersebut bahwa barang siapa yang keluar dari agamanya, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 10. Baca surah Al-Isra ayat 36. Dan kaitannya surah Al-Isra dengan ayat 36 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kandungan surah Al-Isra ayat 36 ini bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan janganlah menyatakan sesuatu padahal belum melihatnya serta menyatakan sesuatu padahal belum mengetahuinya. Hubungan dengan pemasaran itu sendiri yaitu agar kita bersikap kritis dengan menggunakan pendengaran, penglihatan dan akal serta pikiran dalam mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. 11. Surah Al-Ahzab ayat 70. Isi kandungan dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur, karena seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. 12. Quran surah Qaf ayat 18. Isi kandungan dari ayat tersebut bahwa Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi. Janganlah saksi-saksi yang mempunyai informasi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Bahkan bila keengganan mereka informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seseorang atau masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi-informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. 13. Surah At-Taubah ayat 67 dan Surah An-Nur ayat 15. Isi kandungan dari Surah At-Taubah ayat 67 ialah mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka selalu menggenggamkan tangannya karena kekikirannya. Lalu isi kandungan dari Quran surah An-Nur ayat 15 yaitu sesuatu kebohongan yang disampaikan padahal tidak diketahui adalah dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kedua surah tersebut adalah dalam pemasaran yang dilakukan perusahaan, yaitu tidak boleh melakukan sebuah kebohongan dalam pemasaran. Hendaklah perusahaan melakukan kegiatan pemasaran dengan kejujuran dan keadilan. 14. Perbedaan penafsiran ayat Al-Qarni dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat tabayun. M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Misalnya Quran surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan ayat Al-Qarni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Misalnya Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Corak penafsiran M. Quraish Shihab menggunakan corak tafsir
Al-Adabi Al-Ijtima' dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir Sufhi Al-Shari. 15. Bagaimana persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut M. Quraisy Shihab dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayyanu sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayyun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. 16. Tentang model-model riset menurut Islam dan jelaskan tujuan dari tabayun. Model-model riset menurut Islam yaitu riset bayani. Riset bayani merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Lalu riset istiqra. Riset istiqra yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Lalu riset jadali. Riset jadali yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Di sini biasa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Lalu riset burhani. Riset burhani yaitu riset untuk tujuan eksperimen. Misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium, lalu mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Riset ilfani. Riset ilfani yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan tabayun. 1. Menjaga keharmonisan umat manusia. 2. Menjaga jiwa dan harta manusia. 3. Pertanda kematangan akal dan cara berpikir. 4. Menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. 5. Menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. 6. Mengokohkan kaum muslim. 17. Urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi, sehingga informasi bisa simpang siur. Di masa modern, komunikasi berlangsung sangat cepat dan masih secara lisan dan tertulis, mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi di masa modern ini, kesimpang siuran informasi semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media. 18. Jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru. Dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi, selagi jika penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Karena Islam itu sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Misalnya produsen di Jepang yang dalam menjalankan bisnisnya sudah banyak menggunakan bantuan tenaga mesin atau robot yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka ciptakan dengan sesempurna mungkin menyerupai manusia. Meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Hal ini jelas tidak memberikan kemaslahatan untuk umat karena akan ada banyak pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh manusia tapi malah dikerjakan oleh robot atau mesin. Meskipun robot atau mesin itu yang menggerakkannya adalah manusia, akan tapi hal ini kurang dirasakan manfaatnya, malah banyak menimbulkan kerugian atau mudaratnya, seperti berkurangnya lapangan pekerjaan, timbulnya rasa malas, dan lain sebagainya. Atau misalnya mengenai kondisi perekonomian khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalis, yang secara kacamata Islam hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. 19.
Jelaskan variabel lingkungan bisnis. 1. Variabel sosial. Faktor demografik. Seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, kecenderungan yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Variabel ekonomi, berkaitan dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi, perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Variabel teknologi, perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi. 20. Mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. 21. Bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis? Perspektif Islam atas fenomena di lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya mengenai kondisi perekonomian khususnya di Indonesia yang mengandung sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalis. Yang secara kacamata Islam hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. 22. Pengantar bisnis Islam perusahaan dan lingkungan bisnis Islam. Bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariat Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk pelaku usaha muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam menerapkannya, ketika menjalankan sesuatu bisnis harus sesuai dengan prinsip nilai moral, yaitu adil, jujur, amanah, profesional, transparan, dapat terpercaya. 23. Ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Kriteria perusahaan Islami yakni memiliki sertifikat jaminan halal, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjangan tepat waktu, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir. Lalu sedangkan ciri-ciri perusahaan non-Islam yaitu yang berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. 24. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam? Lingkungan bisnis Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan dengan berlandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhinya tidak hanya intern, tetapi juga ekstern. 25. Perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan hukum yang harus diterapkan dalam berbisnis, yaitu mengetahui aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta. Sama sekali berbeda dengan bisnis non-Islami. Dengan landasan sekularisme yang bersindikan pada nilai-nilai material, bisnis non-Islami tidak memperhatikan aturan hukum mana itu yang bisnis halal dan bisnis yang haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah seluruh bangunan karakter bisnis non-Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bandawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendental, yaitu aturan halal dan haram. Kalaupun ada aturan semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Dengan melihat karakter yang dimiliki, bisnis Islam hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang notabene tidak Islami, sebagaimana yang sekarang terjadi, disadari
atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis Islami akan mudah sekali tersesat dan suka berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama. Mulai dari uang pelican saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, dan dana pinjaman atau modal yang diperoleh dari bank-bank konvensional. Karena pendapat para pelaku bisnis sekarang, bank-bank konvensional lebih mudah dan lebih cepat daripada bank syariah. Hingga iklan yang ditampilkan tidak senonoh dan sebaliknya. Bisnis non-Islam juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami, kecuali ia merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non-Islam dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena bisnis-bisnis maksiat semacam PUB, diskotik, panti pijat, perbankan ribawi, prostitusi, judi dan sebagainya pasti tidak akan tumbuh dalam sistem Islam. 26. Jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim, mengacu pada pendapat sebagai dicanangkan oleh MUI OR.id 2020 bahwa bermuamalah dengan non-Muslim dalam urusan dunia dibolehkan, seperti halnya perti jual beli, sewa menyewa, pergadaian dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaannya adalah lingkungan bisnis non-Islam tidak menggunakan syariat Islam. 27. Perusahaan Islami atau non-Islam. Saya memilih perusahaan Islami dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisal transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang dan diharamkan dalam Islam. 28. Jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islam. Urgensi dari perwujudan perusahaan Islami di Indonesia yakni didasarkan pada LPH dari MUI, yang mana kategori perusahaan Islami adalah perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal dari LPH atau disebut dengan lembaga pinjaman halal, lembaga penjamin halal dari Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai kategori, yakni memiliki sertifikat jaminan halal, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjangan tepat waktu, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir. Lalu sebab itu perwujudan dalam menjadikan lingkungan bisnis yang Islami yang perlu ditekankan adalah etika bisnis Islam itu sendiri. Semisal terkait peningkatan pelayanan bagi konsumen, pelayanan tempat atau lokasi perusahaan yang memadai, fasilitas yang unggul dan lain sebagainya. 29. Baca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Judul makalah yaitu tentang manajemen tentang analisis lingkungan bisnis. Isi dari makalah tersebut bahwa analisis lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sendiri mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. 30. Manfaat dalam membaca artikel tersebut mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari materi mengenai tabayun ini, yaitu mulai dari pengertian tabayun, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tabayun, lalu pentingnya tabayun dalam kehidupan terutama dalam perekonomian. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.